Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nampaknya, upaya para pensiunan petinggi TNI untuk menyingkirkan Gibran dari tampuk kekuasaan sudah akan berakhir. Daya dorong mereka sudah semakin lemah. Perkembangan terakhir adalah soal upaya mereka mengajak dua organisasi Islam besar, Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Semula beredar kabar bahwa Muhammadiyah dan MUI mendukung pemakzulan Gibran. Kabar ini pertama kali diangkat seorang pensiunan mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI Purnawirawan Soeharto. Dengan percaya diri, Soeharto mengatakan, upaya Forum Purnawirawan TNI untuk meminta MPR memberhentikan Gibran mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Dukungan itu, menurut Soeharto, dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta. Menurutnya, pertemuan dilakukan setelah para purnawirawan TNI diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI. Soeharto juga mengatakan akan ada pertemuan di Jogja pada 12 Mei nanti dengan purnawirawan lainnya terkait penggalangan dukungan untuk memakzulkan Gibran. Menurut Soeharto, petisi berisi 8 poin tuntutan yang diajukan para purnawirawan sudah memperoleh dukungan dari banyak pengajar, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Itu adalah penjelasan Soeharto. Bila ini benar, ini tentu adalah kabar besar. MUI kan adalah organisasi yang diisi oleh para ulama di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia sesudah NU. Bila keduanya bersatu dengan para pensiunan Jenderal TNI, ini pasti menjadi kekuatan besar dan kuat untuk menggulingkan Gibran dari posisi kewapresannya. Dan ini adalah ancaman serius bagi pemerintah Prabowo. Tapi syukurlah, ini ternyata cuma mimpi kosong di siang bolong. Paling tidak bantahan sudah disampaikan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Menurut Anwar, tidak benar Muhammadiyah dan MUI mendukung pemakzulan Gibran karena Muhammadiyah dan MUI tidak terjun dalam politik praktis. Dia juga menegaskan, wacana pemakzulan Gibran bukan ranah dua organisasi besar Islam di Indonesia tersebut. Desakan untuk memakzulkan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah, lanjut Anwar. Anwar menegaskan Muhammadiyah dan MUI hanya berharap agar pemerintah berbuat baik bagi bangsa dan kehidupan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Penolakan Muhammadiyah dan MUI ini menurut saya menunjukkan betapa tidak berartinya aksi Forum Purnawirawan TNI ini. Mereka mungkin memang berharap gerakan mereka mendapat dukungan seluas-luasnya. Mereka mungkin juga terlena dengan adanya dukungan di media sosial dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Persoalannya, apa yang mereka tuntut pada dasarnya adalah gugatan yang tidak masuk akal. Dan karena itu kecil sekali kemungkinan akan ada pihak-pihak yang bersedia berjalan bersama mereka. Harap dicatat, gugatan pemakzulan Gibran hanyalah satu dari 8 tuntutan yang mereka ajukan. Yang nomor pertama dari 8 tuntutan adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Bila Anda menyaksikan podcast Bocor Alus yang dilakukan Tempo, Anda akan menemukan bahwa para wartawan Tempo justru menyerang upaya kembali ke UUD 45. Ini tentu adalah sebuah pandangan yang sangat logis. UUD 45 sudah mengalami serangkaian amandemen. Dan amandemen demi amandemen yang dilahirkan justru memperkuat demokratisasi di Indonesia. Dalam UUD 45 yang asli, pemilihan presiden misalnya dilakukan oleh MPR. Jadi masyarakat memilih anggota DPR dan DPD dan merekalah yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Dalam UUD 45 yang asli tidak ada Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 45 yang asli tidak ada kebebasan pers, kebebasan berbicara. Saya bisa melanjutkan komponen-komponen demokratisasi yang lain. Tapi untuk saat ini saya rasa 3 hal itu saja sudah cukup untuk menunjukkan mengapa Tempo mengatakan kita sebaiknya tidak kembali ke UUD 45. Dalam petisi Purnawirawan itu juga ada tuntutan aneh lain. Misalnya saja soal pengusiran tenaga kerja Cina. Kata Cina disebut secara spesifik. Saya tidak paham mengapa Purnawirawan ini merasa perlu memperjuangkan pengusiran tenaga kerja Cina. Tapi itu ada dalam pernyataan sikap mereka. Dan kembali ke isu semula. Soal gugatan pemakzulan Gibran,
juga terasa di luar akal sehat. Agar tujuan itu tercapai dibutuhkan kerja keras luar biasa. Para penggugat harus bicara ke partai-partai politik, ke DPR, yang kemudian kalau setuju harus membawanya ke MPR untuk diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka harus meyakinkan semua pihak yang dihubungi bahwa Gibran memang layak untuk diturunkan dari jabatan wakil presiden karena alasan-alasan yang harus kuat. Saya rasa para purnawirawan jenderal itu terlalu simplistis memandang persoalan. Mereka membayangkan dengan mengajukan tuntutan kepada Presiden Prabowo yang mungkin dalam pandangan mereka memang sedang memiliki hubungan buruk dengan Gibran, maka Prabowo akan bersedia memperjuangkan harapan mereka. Itu omong kosong. Hubungan Prabowo dan Gibran baik-baik saja. Dan desakan para pensiunan ini jelas akan terlihat sebagai faktor yang mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itulah saya rasa Prabowo sama sekali tidak bersedia bertemu dengan kelompok purnawirawan itu. Dia juga tidak pernah memberikan respons yang terbuka. Singkat kata, Forum Purnawirawan TNI ini bukanlah sebuah entitas yang perlu dipertimbangkan desakannya secara serius. Dan kita bisa terus melihat bagaimana keberadaan Forum Purnawirawan ini direspons dengan sebelah mata. Kita bisa lihat komentar Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang juga purnawirawan TNI mengatakan cara-cara mereka yang mendesak Gibran dicopot adalah kampungan. Luhut memang tidak secara spesifik menyebut nama Forum Purnawirawan TNI, tapi jelas mereka adalah salah satu pihak yang menjadi sasaran sebutan kampungan dari Luhut. Lalu menarik juga untuk mencatat adanya respons dari Gabungan Purnawirawan TNI Polri. Pada 2 Mei berlangsung pertemuan organisasi Purnawirawan Lintas Angkatan, Persatuan Purnawirawan ABRI, PEPABRI, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Legiun Veteran, dan Persatuan Istri Purnawirawan. Dalam pertemuan itu mereka menyatakan bahwa wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perip. Walau tidak dinyatakan secara eksplisit, jelas penegasan itu diarahkan pada munculnya Forum Purnawirawan TNI. Mereka ingin mengatakan sikap resmi Purnawirawan TNI itu tidak bisa diwakili oleh Forum Purnawirawan TNI. Dengan kata lain, mereka ingin menegaskan para Purnawirawan TNI sesungguhnya tidak mendukung 8 gugatan Forum Purnawirawan TNI termasuk soal pemakzulan Gibran. Karena itulah seperti saya katakan di awal, nampaknya upaya para pensiunan petinggi ABRI untuk menyingkirkan Gibran dari tampuk kekuasaan sudah akan berakhir. Saya menyarankan kita sekarang bersama-sama menatap ke depan, membangun Indonesia dengan optimis menuju sebuah negara yang damai, sejahtera, berbahagia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.